Bab 037. Aku akan panggilkan dokter Mapa, sambung Kinan. Kemudian Kinan langsung berlari memanggil dokter. Papa Vano dan Mama Aisyah pun berpelukan penuh syukur, lega karena putrinya yang digadang-gadang tengah kritis akhirnya membuka matanya. Tak lama dokter dan suster pun datang, di belakang mereka ada di belakang mereka. "Permisi Nyonya dan Tuan," kata dokter yang hendak masuk ke dalam ruang ICU. Papa Vano mempersilahkan, terlihat di dalam sana Alia sudah membuka matanya, dan dokter sedang memeriksanya. Tak sampai 10 menit dokter pun selesai memeriksa Alia dan dokter tersebut keluar dari ruang ICU. "Bagaimana keadaan putriku, Dok?" tanya Mama Aisyah tak sabaran. Dokter tersebut pun tersenyum. "Alhamdulillah putri Nyonya sudah melewati masa kritisnya, jika sampai besok pagi kondisinya semakin membaik, kami akan segera memindahkannya ke ruang perawatan," jelas dokter tersebut. "Alhamdulillah," ucap Mama Aisyah penuh syukur. Dokter tersebut pun pamit undur diri. Dan keesokan harinya, Alia sudah dipindah di ruang perawatan, tentunya kamar yang ditempati Alia kamar VIP. Mama Aisyah senantiasa menemani sang putri, bersyukur karena putrinya dapat selamat dan kembali sadar, bahkan keadaannya sekarang sudah lebih baik. Alia sudah sadar sepenuhnya, ia pun mulai sadar kalau perutnya kini sudah rata. "Ma, bayiku. Bayiku di mana, Ma? Apakah aku sudah melahirkan?" tanya Alia sambil tangannya meraba-raba perutnya yang sudah kembali rata. Mama Aisyah pun termangu mendengar pertanyaan putrinya. Apa yang harus ia katakan kepada putrinya bahwa bayi yang dikandungnya telah tiada? Mama Aisyah pun tak kuasa mengatakannya, air mata pun kembali membasahi pipinya yang putih mulus itu. "Ma, aku habis dioperasi. Bayiku di mana, Ma? Kenapa tidak diserahkan ke Alku?" tanya Alia kembali. 157. Alia meraba area perutnya yang kini berubah jadi rata, dan ia pun mulai merasakan nyeri dan perih pada bagian perutnya. Merasakan perutnya yang sakit, Alia pun dapat menebak kalau ia habis dioperasi. Kemudian sekelebat bayangan saat ia ditabrak sebuah motor pun melintasi otaknya, sontak saja Alia pun langsung membelalakan matanya. Lah pun tahu, ia pasti dibawa ke rumah sakit dan ia telah dioperasi. Menyadari itu Alia pun langsung mencari anaknya. "Ma, aku habis dioperasi. Lalu di mana anakku, Ma? Mengapa tidak ada box bayi di sini?" tanya Alia sambil matanya mengitari ke seluruh ruangan. Mama Aisyah tak kuasa menjawab, air matanya kembali menetes mengingat sang cucu yang telah tiada, dan itu akibat kecelakaan kemarin. "Mama mengapa nangis? Anakku tidak apa-apa kan, Ma?" tanya Alia lagi dengan raut wajah yang bingung. Dengan bibir yang bergetar Mama Aisyah pun menjawab. Anakmu telah tiada, Nak. Dia tidak selamat dalam kecelakaan itu," lirih Mama Aisyah. Alia pun mematung mendengar apa yang telah mamanya katakan. Ceklek. Pintu pun terbuka, lalu muncullah Papa Vano yang di tangannya menenteng sebuah paperback. Papa Vano pun terpana karena ternyata putrinya telah sadar. "Al, kau sudah sadar, Nak?" kata Papa Vano seraya mendekat. Papa Vano pun segera memeluk putrinya dan kemudian mengecup kening putrinya itu. "Syukurlah kamu sudah sadar, Nak, Papa. Kami semua terutama Mamamu sangatlah mengkhawatirkanmu," kata Papa Vano dengan sebelah tangannya menepuk-nepuk pelan kepala sang putri. Tetapi, Alia hanya diam, ia masih meresapi perkataan sang mama tadi. "Princess, kenapa diam saja? Apakah ada yang sakit?" tanya Papa Vano yang melihat sang putri hanya diam mematung,
lalu Papa Vano pun beralih menatap sang istri. Dahi Papa Vano pun mengerit, ia melihat istrinya tengah menangis tanpa suara. "Sayang, ada apa?" ucap Vano bertanya pada Mama Aish. 158. "Pa." Liri Alia memanggil papanya. Pandangan Papa Vano pun kembali beralih menatap sang putri. Dengan air mata yang mulai membasahi pipi, Alia pun mulai mencari kebenaran. "Ada apa, Nak?" ujar Papa Vano yang mulai mengerti situasi. Apakah princesnya ini sudah mengetahui tentang bayinya? Pikir Papa Vano. "Pa, di mana bayiku? Yang dikatakan Mama tidak benar kan? Mama bohong kan, Pa? Mama bilang anakku tidak selamat, bayiku meninggal, itu tidak benar kan, Pa? Pasti bayiku ada di ruang khusus bayi, iya kan, Pa? Pa, tolong antar aku ke ruangan bayi, Pa. Aku mau lihat bayiku," kata Alia. Papa Vano berusaha menelan ludahnya tetapi ia sedikit kesusahan. Ternyata benar, jadi sekaranglah saatnya untuk putrinya mengetahui semuanya. Walau sudah menyiapkan mental untuk menghadapi posisi saat ini tapi tetap saja, rasanya sungguh berat untuk mengatakan semuanya, mengatakan bahwa bayi yang dikandung sang putri telah tiada. "Sejak kapan mamamu pernah berbohong, Nak? Yang dikatakan mamamu itu benar. Mungkin Allah lebih menyayanginya sehingga tak rela jika kelak bayimu melakukan dosa di muka bumi ini. Kamu yang tabah, bayimu telah berpulang ke rahmatullah." Akhirnya Papa Vano pun mengatakan kebenarannya. Lagi pula cepat atau lambat putrinya pasti akan tahu, tidak baik jika menyembunyikannya, lebih baik tahu dari awal ketimbang harus dibohongi dan akhirnya kecewa. Apa?" Satu iri Alia sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Bayiku meninggal, Pama?" tanya Alia lagi sembari memandangi kedua orang tuanya secara bergantian. Terlihat Mama Aish dan Papa Vano pun mengangguk kompak. Hiks. 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 Pecah sudah tangis Alia, ia pun meraung menangisi anaknya yang tak selamat. 159. Anakku. Anakku. Raung Alia menangis histeris. Mama Aisyah pun juga menangis, ia kembali bersedih mengingat sang cucu pertama yang telah tiada. "Nak, tabahkanlah hatimu. Ikhlaskan kepergiannya, ini ketetapan Allah dan kamu harus bisa menerima dan ikhlas. Ingat, semua yang ada di dunia ini adalah titipan darinya, begitu pula dengan anakmu. Allah pasti punya rencana tersendiri mengapa anakmu harus berpulang bahkan sebelum melihat dunia. Percayalah, anakmu pasti menjadi penghuni surga di sana," ujar Mama Aish berusaha menasehati putrinya. "Sedih boleh, tetapi jangan sampai meratapi. Ma, anakku Ma, padahal sebentar lagi ia akan lahir. Ini salahku Ma, karena kurang hati-hati dan akhirnya tertabrak oleh motor," kata Alia menyalahkan dirinya sendiri. Mama Aish menggeleng. "Tidak, Nak, ini memang sudah takdirnya. Walau kau tidak tertabrak motor pun jika waktu anakmu Chunma sampai di sini maka ia akan tetap tiada. Mama mohon, jangan berpikiran pendek, ingat semua yang Mama dan guru ngajimu ajarkan. Ini sudah suratan takdir, dan Mama yakin Allah pasti menyiapkan suatu hal yang indah jika kamu ikhlas melepas kepergian putrimu," ujar Mama Aish lagi. Tak kenal lelah untuk Mama Aish menasehati anak-anaknya, apalagi dalam kondisi yang seperti ini, di mana bisa saja putrinya itu kehilangan akal sehat karena kehilangan bayinya. Mendengar semua nasihat dari sang mama, tangisan Alia pun mulai mereda, masih menangis tapi tidak sehisteris beberapa menit yang lalu. Mama Aish pun segera memeluk tubuh putrinya. "Ingat Allah.
Allah pasti punya rencana tersendiri mengapa ia mengambil kembali titipannya, lirih Mama Aish tepat di samping kuping Alia. Alia pun membalas memeluk mamanya dengan erat. Iya Ma, Aal akan berusaha untuk ikhlas. Sahut Alia. Papa Vano pun sedikit menyunggingkan senyum melihat semuanya. Ia semakin mencintai sang istri yang mampu menenangkan putrinya yang sedang dalam terguncang jiwanya. Beberapa jam telah berlalu, dari luar ada seseorang yang mengetuk pintu ruang rawat Alia. Ceklek. 160. Mama Aish membuka pintu dan Elang pun tersenyum canggung pada calon mertua. Calon mertua. Ya, orang yang mengetuk pintu tersebut adalah Elang Bayu Wardana. Seorang Elang Yani sudah mengklaim Alia menjadi calon istri dan mengklaim Papa Vano dan Mama Aisyah sebagai camar alias calon mertua. Padahal belum ada acara lamaran tetapi Elang sudah mengklaim mereka menjadi calon-calon keluarga masa depan. Tante, kudengar Alia sudah sadar. Tanya Elang yang entah mengapa jantungnya berdiskoria. La merasa jantungnya dak-dik-duk-duer berhadapan dengan calon mertua. Camer lagi. Elang lamaran dulu deh baru setelah itu kamu boleh bilang kalau mereka camermu. Wakakakakak. Iya, Alia sudah sadar dokter. Jawab Mama Aish yang melihat Elang berpenampilan seperti dokter. Walau sebagai pemimpin dan pekerjaannya hanya menandangani berkas, Elang tetap memakai jubah dokternya. Mama Aish pun mempersilahkan Elang untuk masuk. Mari, silahkan masuk dok. Lantas Elang pun masuk dan ia pun dapat melihat wanita pujaannya sedang duduk menyender dengan pandangan mata yang juga sedang menatapnya. Dek. Jantung Elang pun kembali jedak-jeduk. Rasa-rasanya jantungnya hampir meledak saat bertatap muka langsung dengan Alia. Tetapi, dalam hati ia pun mengucap syukur, akhirnya kekasih hatinya dapat sadar kembali. Al, kamu sudah sadar? Tanya Elang dengan kikuk, hampir saja ia keceplosan memanggil, sayang, pada Alia. 161. Elang berdiri dengan kaku saat berhadapan dengan sang pujaan hati, padahal wanita yang kata hatinya sangat dicintai hanya duduk menyender di sebuah ranjang pesakitan. Entah mengapa saat bersama dengan Alia si wanita penghuni hatinya, Elang kehilangan wibawanya yang selama ini dielu-elukan banyak wanita. Elang yang biasanya dingin tanpa ekspresi kini berdiri canggung di hadapan seorang wanita yang ukuran tubuhnya jauh lebih kecil darinya. Alia terlihat sedikit menarik bibirnya sebagai respon pertanyaan dari Elang. Saya senang melihatmu kembali sadar Al, ujar Elang lagi. Saat ini mendadak Elang menjelma menjadi orang bodoh. Ini untuk pertama kalinya Elang merasa gemetar dan nervous saat bicara terhadap seseorang. Kembali, Alia menarik bibirnya kembali. Alia tersenyum dan itu sangat terlihat manis di mata sang direktur rumah sakit tersebut. Terima kasih ucap Alia yang lupa siapa nama lelaki di hadapannya ini. Elang, namaku Elang. Sambung Elang yang merasa sedikit kecewa, pasalnya wanita yang ia cintai tidak mengingat namanya. Pertama lupa dengan dirinya, dan sekarang setelah 2 kali bertemu Alia pun tidak mengingat namanya. Sungguh miris, apakah ini yang dinamakan definisi memperjuangkan cinta? Kalau benar berarti perjuangannya masihlah sangat panjang. Karena dari buku yang pernah ia baca menyembuhkan sebuah luka karena putus cinta itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi yang dialami Alia bukan sekedar putus cinta, melainkan dikhianati suami dan kini kehilangan anak yang bahkan belum sempat melihat rupa anak tersebut. Elang tidak bisa membayangkan sebesar apa luka yang tengah dialami wanita yang ia cintai ini. Yang pasti Elang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan luka tersebut dan meraih hatinya.
Tapi, berapa lamakah waktu yang harus ia tempuh untuk bisa menggapai itu semua? Tahun, 2 tahun, atau 5 tahun? Yang pasti, selama apapun Elang akan setia menunggu sampai hari di mana Alia akan membuka hatinya kembali, dan Elang pastikan Alia akan membukakan hati hanya untuknya. Ya, hanya untuk dirinya. Dokter Elang ini yang juga membantu membawamu ke rumah sakit Al, karena ketangkasannya kamu masih bisa. 162. Diselamatkan karena waktu itu kamu mengalami pendarahan hebat. Timbrung Mama Aish. Mama Aish mengingat perkataan dokter beberapa hari yang lalu, terlambat sedikit saja putrinya dibawa ke rumah sakit, bisa saja nyawa Alia tidak tertolong. Karena benturan di perut mengakibatkan pendarahan yang luar biasa. Beruntung ada Elang yang mengetahui kondisi Alia sehingga menyarankan harus segera dibawa ke rumah sakit tanpa harus menunggu ambulans tiba. Putranya Kinan juga berkata bahwa ada Elang yang juga membantunya membawa kakaknya ke rumah sakit. Sehingga Mama Aish pun terkesan pada dokter tampan tersebut. Belum apa-apa Mama Aisyah ternyata sudah menyukai Elang, tanpa Elang sadari ia telah membuat camernya respek padanya. Benarkah? Kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih Elang, maksudku Dokter Elang, walau pada akhirnya bayiku tidak selamat atas tragedi itu tapi aku bersyukur karena Tuhan masih memberiku kesempatan untuk hidup. Liri Alia berusaha untuk tersenyum senatural mungkin. Sesungguhnya Alia masihlah dalam keadaan berduka, ia masih dalam tahap mengikhlaskan. Sungguh, kematian sang calon anak tak pernah ada dalam bayangan Alia, dan saat putrinya meninggal, membuat goncangan tersendiri untuknya. Andai ia tak punya iman, pastilah ia terus meratapi meninggalnya sang putri bahkan bisa saja ia menjadi gila. Selepas operasi, entah mengapa perasaan Alia selalu berubah-ubah. Saya turut berduka cita atas meninggalnya bayimu Alia, putrimu sangatlah cantik sama persis seperti dirimu. Ucap Elang berbela sungkawa, Elang pun tak sadar telah mengatakan Alia cantik. Mama Aish pun mengeritkan alisnya saat mendengar ucapan Elang, mata Mama Aish pun melirik dan memperhatikan Elang. Sedangkan Alia yang sedang dalam keadaan berduka pun tak menghiraukan perkataan Elang. Baginya perkataan Elang barusan bagaikan angin lalu. Tetapi ia tetap menghargai Elang. Terima kasih dokter. Ucap Alia. Elang saja. Tidak perlu dokter segala, kamu kan teman Kiana, berarti temanku juga. Sela Elang dengan cepat. Alia sedikit melongo mendengar ucapan Elang barusan. Memang sejak kapan ia dan Elang berteman? Memang ada ya teman dari temanmu yang jadi temanmu juga? Ada sih tapi kalau terjadi kesepakatan berteman, lah ini Elang main mengklaim saja jadi teman. Alia pun hanya bisa tersenyum menanggapi Elang. Sedangkan Mama Aish yang sedang duduk di sofa pun diam-diam tersenyum. Sejak tadi ia memperhatikan ekspresi wajah Elang, Mama Aish pun menebak kalau sang dokter punya perasaan khusus terhadap putrinya. Lah perhatikan dokter muda yang sedang ia lihat sangatlah tampan, walau tidak setampan suaminya tetapi cukup pantas untuk disandingkan dengan putrinya. Dan sepertinya dokter tersebut juga baik. 163. Huff. Mama Aish nampak menggeleng-gelengkan kepalanya karena tiba-tiba berpikiran konyol. Tapi Mama Aish berharap kedepannya putrinya akan mendapatkan jodohnya kembali. Aku sudah mengabari Kiana tentang kecelakaanmu, tetapi ia sedang demam makanya tidak bisa cepat kemari. Mungkin setelah sembuh ia akan segera mengunjungimu. Ucap Elang yang sudah kehabisan ide mau bicara apa dengan Alia. Akhirnya ia pun menjual nama Kiana sebagai memperpanjang waktunya untuk berdekatan dengan Alia. Semoga ia segera sembuh.
Hanya itu yang mampu Alia ucapkan, situasi terasa kikuk walaupun ada mamanya di sini. Alia melirik pada mamanya yang hanya diam duduk di sofa, entah mengapa mamanya yang biasanya cerewet tiba-tiba berubah menjadi diam dan kalem. Alia pun sudah mulai merasa tidak nyaman atas kehadiran Elang, adanya Elang membuat keadaan menjadi kikuk tapi sedikit membuatnya melupakan kesedihan atas meninggalnya sang putri. Kalau begitu, saya permisi dulu, semoga kamu lekas sembuh Al, besok saya akan mampir ke sini lagi, ujar Elang pamit pergi. Alia sedikit mengangguk. Tidak perlu repot-repot, terima kasih atas bela sungkawanya, kamu pasti sangat sibuk karena seorang dokter.